Hai, kembali lagi dengan saya, Siti Budi Suryadi, dan teman saya, Kevin Visi. Kali ini kami akan menunjukkan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Sistem Pemanas Air menggunakan microcontroller Node MCU yang dikendalikan dari Visual Basic menggunakan UDP Communication Protocol. Ya, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pada proyek ini. Nah, di sini kita membutuhkan komputer yang penting. Dan di sini ada controller Node MCU-nya dengan expansion board-nya. Di sini juga ada relay 4 channel, tapi yang kita gunakan hanya 3 channel saja. Nah, di sini ada Arduino yang kita ambil 5 volt dan ground-nya. Nah, di sini juga ada power supply 12 volt yang dibantu oleh step down agar tegangan yang dikeluarkan adalah 5 volt, sehingga akan disambungkan pada pompa keluar dan pompa masuknya. Di sini juga ada heater 1000 watt, juga sensornya berupa HCSR04 dan termistornya. Ya, bisa dilihat ada di dalam sini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam programnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan program dari Node MCU-nya. Ya, di sini kita memprogramnya menggunakan Arduino IDE. Nah, di sini adalah program yang sudah kita selesaikan. Nah, di sini posisinya Node MCU-nya sudah terhubung dengan Wi-Fi-nya. Bisa dilihat dari serial monitornya. Nah, yang kita butuhkan adalah IP address-nya. Nah, di sini kita akan copy. Nah, kemudian kita akan mencobanya dengan menghubungkan dengan paket sender. Nah, di mana Node MCU ini akan mengirimkan menggunakan UDP. Nah, di sini address-nya kita akan tambahkan sesuai yang sudah dihubungkan pada Node MCU-nya. Nah, kita akan mencoba mengirimkan data ASCII ini yang berisi antarmuka ini pada Node MCU-nya yang akan ditampilkan pada serial monitornya. Nah, di sini kita akan mengetikkan send. Nah, ketika send maka akan muncul antarmuka ini. Oke. Nah, di sini Node MCU akan berkomunikasi secara UDP melalui IP address yang tadi sudah kita masukkan. Nah, bisa dilihat ini adalah kondisi heater, kondisi pompa keluar dan pompa masuk, kapasitas dan suhunya. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Visual Basic-nya. Nah, di sini adalah tampilan HMI atau Human Machine Interface pada Visual Basic yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Saya akan jelaskan menu-menunya. Yang pertama ada menu server. Kita akan memasukkan IP dan port yang sesuai. Di sini ada menu set point. Kita akan memasukkan temperatur dan kapasitas yang kita inginkan. Di sini terdapat menu status. Nah, menu status ini kita dapat melihat kapasitas dan temperatur yang terjadi sekarang ini. Nah, di sini juga ada indikator. Terdapat indikator pompa masuk, pompa keluar, heater, dan kapasitas tangki yang kita dapat lihat secara real time. Nah, pompa masuk berwarna merah karena pompa masuk masih dalam kondisi logic 0. Jika dalam kondisi logic 1, maka pompa akan berwarna hijau. Begitu juga dengan pompa keluar. Nah, di sini ada heater. Heater sedang dalam kondisi logic 0. Maka dari itu, logic berwarna abu-abu. Jika heater berlogic 1, maka heater akan berwarna merah. Dan yang terakhir di sini terdapat text box yang akan merekam seluruh kegiatan yang kita jalankan. Baiklah. Nah, sekarang kita akan merunning sistem pada HMI menggunakan Visual Basic. Pada di sini, pada menu server, IP dan port tidak boleh kosong. Jika kosong, misalkan, nah, terdapat error message. Tidak boleh. Maka dari itu, kita harus mengisi IP yang tepat. Portnya 2265. Nah, IP ini bisa didapatkan dari serial monitor ketika terhubung dengan Wi-Fi-nya. Nah, di sini sudah tersambung ya dengan server ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengatur kapasitasnya terlebih dahulu. Nah, kita di sini
posisi capacity ada di 68% ya. Maka kita akan isi full tankinya dulu sampai 100%. Nah, di sini relay langsung menyalakan pompa masuk ya. Sehingga akan terisi hingga 100%. Nah, di sini kita bisa lihat sistem ini dapat bekerja dengan semestinya. Nah, di sini juga indikator pompa masuk berlogik 1 sehingga secara real time ya, ketika pompa menyala masuk dan indikatornya juga menyala. Nah, kita akan tunggu hingga kapasitasnya 100%. Ya, di sini kapasitas tangki sudah sampai 100% ya. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan heaternya. Nah, di sini status tangki sudah kurang lebih 100% dengan temperatur 26 derajat Celcius dan pada HMI-nya yaitu pada tangki sudah penuh. Saatnya kita akan mengatur temperatur pada air ini yang kita inginkan. Kita akan atur sekitar 60 derajat saja ya. Kita tekan apply. Nah, di sini heater sudah menyala ya di logic 1 dan heater sudah berubah warna merah. Nah, bisa dilihat sudah jalan heaternya dan heater akan mulai memanaskan sampai 60 derajat yang akan dicek melalui sensor termistor. Oke, kita akan tunggu. Termistornya kita akan menunggunya. Di sini bisa dilihat relay sudah berubah logiknya ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan mempercepat ya, untuk mempersingkat waktu juga. Nah, karena set point temperaturnya sudah 60 derajat tadi, saatnya kita akan mengeluarkan isi tangki. Kita akan mengeluarkannya sebesar 50% saja. Apply. Nah, di sini relay menyalakan pompa keluar ya. Di sini pompa akan mengeluarkan ke dalam ember ini. Nah, di sini pada HMI terdapat indikatornya sudah menyala dengan kondisi pompa keluar berlogik 1 dan pompanya berwarna hijau. Dan di sini dapat dilihat pada status kapasitas akan terus berkurang sampai 50% sesuai dengan set point yang sudah kita tentukan.
kita di 50 ya set pointnya ya. Kita tunggu hingga 50%. Di sini pompa terus mengeluarkan air ya, bisa dilihat ya. Dia mengeluarkan air terus yang dikendalikan oleh relay ini. Nah, di sini relay sudah mematikan pompa ya. Nah, di sini kapasitas sudah pas di 50 ya, kurang lebih. Ya, karena di sini proses sudah selesai, maka kita akan melihat histori data yang sudah dikumpulkan. Nah, kita stop dulu prosesnya. Nah, ketika pecah stop ini, sistem sudah tidak bergerak ya. Nah, kita akan bacanya. Bisa lihat. Nah, di sini adalah data-data mulai dari pompa masuk, pompa keluar, suhu, hingga kapasitas pada tangki. Ya, bisa dilihat ya. Oke.